Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan di Indonesia. Sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Terutama saya, Deddy Cahya Saputra, NPM 40 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Kenalkan nama saya NPM 42. Kenalkan nama saya NPM 1. Saya Sofiana NPM 4. Saya Sofiana NPM 54. Saya Menyadari Masari NPM 09. Saya Ojek Panasution NPM 53. Baik, kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai paradigma negara. Yang pertama yaitu pengertian paradigma yang akan disampaikan oleh saudara Ani. Pengertian paradigma merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Warga Indonesia sebagai warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar sebagai objek politik. Kekuasaan tertinggi terdapat pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan, yaitu terletak pada sila keempat Pancasila. Oke. B. Bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketetapan MPRS nomor Romawi XX MPRS 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang membuat Pancasila tidak boleh dirubah oleh siapapun, juga termasuk MPR. Hal ini berdasarkan pada pasal 3 dan pasal 37. Karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. C. Bidang ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Undang-Undang 1945 pasal 33 menyebut bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian mengenai pasal 33 ini. Penjelasan UUD 1945 menyatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut adil dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya berdasarkan pembangunan sosial budaya, berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang dapat berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Contohnya seperti gaya berpakaian, yaitu meniru bangsa barat, berbagai macam tarian-tarian bangsa barat yang mengandung unsur pornografi dan lain sebagainya. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus bangsa menerapkan budaya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang selanjutnya, kehidupan antar umat beragama. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang
Iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Zaman sekarang banyak banget iptek yang dapat kita rasakan. Contohnya handphone ini. Zaman dulu orang berkomunikasi dengan ketongan, mungkin dengan tanda-tanda ketongan. Misalnya dipukul 1 kali artinya apa, 2 kali artinya apa. Zaman sekarang kita menggunakan handphone, lebih simpel. Terus iptek juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yang bisa kita rasakan yaitu internet. Kita menggunakan internet setiap saat, menggunakan scroll TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lainnya. Dan juga layanan online. Layanan online adalah layanan yang diakses dengan handphone. Jadi kita tidak perlu datang dan berinteraksi dengan orang lain. Misal, kita ingin beli ke pasar, kita harus pakai motor, jalan bertemu dengan pedagangnya. Tapi dengan adanya layanan online, kita bisa belanja dengan lewat HP. Misalnya Shopee. Kita tinggal pesan di Shopee, barangnya diantar oleh kurir sampai rumah. Kalau pengen cepat ya pakai Sunday. Terus di pertanian sendiri juga mengalami perkemajuan iptek. Contohnya pada saat manen padi. Zaman dulu manen padi itu menggunakan mesin yang namanya erek. Jadi mesinnya itu kayak ada pakunya itu loh yang muter-muter. Nah, terus berkembang muncul thresher. Kan thresher itu juga masih menggunakan sumber daya manusia yang cukup banyak. Muncul lagi namanya mesin pemotong padi yang robot. Sistem kerjanya robotnya masuk ke pekarangan sawah, langsung padinya terpisah sendiri. Jadi sistem kerjanya lebih simpel. Nah, hal ini yang membuktikan manusia tidak pernah puas karena manusia inginnya simpel. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai bagi perkembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral, ketahanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Pancasila hingga saat ini menjadi ideologi atau cara pandang bangsa Indonesia. Itulah salah satu bukti bahwa Pancasila masih dijalankan hingga sekarang ini. Apabila telah tidak ada aktualisasi Pancasila, maka Pancasila tidak lain hanyalah sekedar lambang bangsa negara Indonesia ini. Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara. Bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah, namun harus diwujudkan dalam aktualisasi dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 2. Aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dan kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? 3 pertanyaan. Satu lagi. Lagi enggak? Perkenalkan, saya Putri Hoirunisa, NPM 26. Pertanyaannya, menurut Anda bagaimana eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi sekarang ini? Berikutnya.
Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, MPM 28, mau bertanya, menurut Anda apa yang mendasari Pancasila dapat dikatakan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia? Ada lagi? Cukup? Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Putri, bagaimana eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Eksistensi Pancasila di era globalisasi yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat, menimbulkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah, terutama dalam dunia pendidikan. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang mendasari Pancasila sebagai paradigma. Jadi Pancasila itu mengandung nilai-nilai bangsa Indonesia, juga dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar paradigma. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ibu siap memasak nasi padi tumbuh di tengah sawah kami untuk presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.